Good morning kindergarten, how are you today? Wow, dari Taman Bunga Tulip. Nah, bunga yang kemarin kita sudah gambar ya. Ini dia yang ada di belakang Miss Ratna. Dari ladang bunga tulip kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dulu yuk. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Iya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah mandi kan? Sudah sarapan, sudah sikat gigi yang bersih, sudah harum. Sudah siap untuk belajar. Kalau begitu, mari kita perhatikan. Pelajaran kita hari ini itu apa ya? Nah, perhatikan di sini. Iya, tetap berbicara tentang tanaman dan kita mau belajar lebih banyak lagi tentang tanaman, tapi sebelumnya kita ulang dulu memory verse kita yuk. Proverbs 6 verse 7 and 8. Go to the ant, thou sledger. Consider her ways and be wise, which having no guide, overseer or ruler, next, provided her meat in the summer. Proverbs 6 verse 7 and 8. Tetap dihafal sampai perfect, sampai benar-benar sempurna ya. Nah, selanjutnya kita akan mengulang kembali review about parts of a plant. Sekarang sudah agak berbeda karena kita mau belajar lebih dalam lagi. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat tanaman itu dibagi atas dua bagian. Look at over here, root system and shoot system. Nah, jadi ada bagian akar, ada bagian batang ke atas ya. Nah, jadi di sini ada di bawah akar, roots. Tugasnya apa kemarin? Mencari makanan dari dalam tanah. Lalu ini dia makanan yang sudah diambil dari akar akan dikirim melalui batang ke ke daun. Nah, di sini juga kita belajar batang manfaatnya untuk menopang tanaman. Jadi kemarin kita baru belajar satu, batang itu menjadi tempat mengirim makanan. Tapi sekarang kita belajar yang kedua, batang itu juga fungsinya menopang tanaman supaya tegak berdiri. Jadi sama seperti tulang. Kita semua manusia punya tulang. Dan karena ada tulang di dalam tubuh kita, makanya kita bisa berdiri. Kalau tidak ada tulang, jadi daging saja. Ya. Jadi itu manfaat dari batang. Lalu kemudian ini yang banyak yang hijau-hijau apa namanya? Leaves, daun. Daun fungsinya apa? Untuk tempat memasak makanan dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ketika dia semakin tumbuh besar karena makanannya cukup, maka dia akan menghasilkan flowers, bunga. Nah, bunga ini berfungsi untuk menghasilkan buah, nih hasilnya. Sesudah bunga nanti didatangin kupu-kupu atau lebah, maka dia akan berubah menjadi buah, fruit. Nah, buah ini yang kemudian bisa dimakan. Nah, ini bagian dari tanaman. Jadi kita sudah tambah pelajaran satu lagi. Look at over here. Roots, stem, fruit, leaf, flower. Oke, diulang-ulang terus ya nak ya. Next. Nah, hari ini kita akan belajar tanaman tentang bunga. Kemarin kita belajar tentang buah dan sayur. Oh, siapa yang masih ingat apa beda buah dan sayur? Iya,
Buah cukup dicuci atau dikupas, kita bisa langsung makan. Nah, kalau sayur itu cenderung dicuci dan dimasak dulu baru kita bisa makan. Ya, jadi bedanya seperti itu. Nah, buah itu dengan sayur manfaatnya kita udah pernah belajar kan ketika tema makanan. Sama atau beda? Sama, tapi ada perbedaannya. Dari sayur kita mendapatkan serat dan vitamin. Dari buah kita mendapatkan cairan dan vitamin. Makanya buah itu bagus. Jadi kalau kita mau sehat, tidak mau terlalu gemuk, banyak makan buah. Karena mengandung cairan cepat kenyang. Banyak makan sayur. Kenapa? Karena mengandung serat. Oke. Sekarang tanaman juga berbentuk bunga. Di cover awal kita belajar satu bunga. Siapa yang masih ingat bunga yang di atas air itu? Ya, namanya bunga teratai atau lotus. Kita akan mengenal bunga yang lain lagi. Ini dia namanya anggrek orchid. Nah, ini anggrek putih, ini anggrek bulan ini. Aduh. Cantik sekali ya. Nah, ini bunga anggrek. Bunga anggrek ini ada yang harum, ada yang tidak. Tapi cantiknya itu beda ya. Next. Nah, kalau ini harum. Ada yang tahu namanya? Ini bunga melati. Karena harum, bunga melati ini juga dibuat menjadi teh. Siapa yang pernah minum teh? Nah, kita tahu teh itu bubuk teh yang udah di dalam saset, lalu mama kasih air panas. Tapi kamu nggak tahu tehnya itu dari mana. Nah, ini salah satunya. Ada yang dari bunga melati. Nah, jadi harum sekali. Misalnya suka sekali teh melati atau chamomile juga. Enak. Lalu apa lagi? Nah, ini pernah ketemu, pernah lihat kan? Kalau melati kayaknya mungkin ada juga ya yang nanam di rumah. Ini bunga yang baru ini bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Wah, kenapa disebut bunga Kamboja? Mungkin dulunya karena dibawa dari Kamboja ke Indonesia. Nah, lanjut. Wah, ini Miss Rara suka sekali. Ini namanya bunga mawar. Wah, ada warna putih, ada merah tua, ada merah muda, ada merah. Waduh, cantik sekali dan harum. Kita sudah belajar ya waktu panca indera. Miss Rana ingatkan bahwa kita bisa mencium dengan hidung aroma harum atau busuk. Mawar ini harum, jadi juga dibuat menjadi parfum. Melati juga. Dia juga dibuat menjadi parfum. Kita lanjut, sudah anggrek, melati, Kamboja, lalu mawar, apalagi. Nah, ini si cantik manis ini namanya bunga krisan. Iya, bunga krisan. Cantik ya. Warna kelopaknya, warna mahkotanya, warna daunnya kontras cantik sekali. Bagus. Lanjut. Nah, ini dia. Tegak menghadap matahari disebutlah dia bunga matahari. Nih, satu Miss Rana kasih tahu. Pernah makan kuaci? Nah, kalau kamu pernah makan kuaci, kamu pernah makan biji bunga matahari. Bijinya itu nih di bagian tengah yang hitam-hitam ini, itu biji-bijinya. Jadi ada kuaci yang dari biji bunga matahari. Kenapa dia disebut bunga matahari? Karena dia selalu menghadap ke arah matahari. Di mana matahari bersinar, ke situ dia menghadap. Lihat itu, semua menghadap ke arah yang sama kan? Karena sedang menghadap ke arah matahari yang bersinar. Nah, itu beberapa nama bunga yang kita bisa kenal. Kamu bisa lihat lebih banyak lagi di Google ya, dibantu dengan mama. Sesudah bunga, kita akan belajar tentang pohon. Oke, nih yang pertama. Tinggi, besar, rindang, banyak tali-talinya. Apa ini rumah Tarzan ya? Ini namanya pohon beringin. Pohon beringin
Itu pohon yang akan tumbuh tinggi, besar, rindang, membuat tempat berteduh untuk makhluk hidup yang lain. Nah, tapi ada orang yang malah jadi takut lihat pohon beringin. Kenapa? Katanya, oh di situ banyak yang bikin takut. Padahal pohon beringin kan ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan membuat pohon beringin tinggi besar untuk menjadi peneduh. Nah, berbicara tentang peneduh, pohon-pohon yang akan Miss Rana tunjukkan ini adalah pohon-pohon yang akan banyak kita lihat di pinggir jalan atau di daerah rumah, di dekat-dekat selokan yang akan tumbuh untuk merindangi jalan. Nih, contoh selanjutnya. Nah, ini dia masih kecil. Kalau di depan rumah Miss Rana dulu dia tinggi besar. Kalau berbunga dia kayak gini nih, bunganya kuning-kuning berserbuk. Jadi Miss Ratna dulu suka sakit. Kalau dia udah berbunga sakit lah Miss Ratna. Karena Miss Ratna sensitif sama serbuknya. Ini namanya bunga akasia. Jadi depan rumah Miss Ratna dulu di Medan banyak banget nih. Bunga akasia untuk peneduh jalan. Lalu, nah ini dia. Nih, semua pohon yang di pinggir jalan ini namanya pohon gaharu. Nih ya. Jadi manfaatnya juga peneduh jalan. Jadi lihat nih, aduh senang ya lihat orang-orang lagi jalan di sana. Kenapa? Teduh, enak. Di Batam nih yang kurang pohonnya, pinggir jalannya botak. Aduh sayang sekali. Nanti anak-anak kalau kamu sudah besar jadi gubernur, jadi wali kota di kota Batam banyak tanam pohon supaya kota kita makin teduh. Jadi cantik tuh kayak gambar. Lanjut. Nah, gaharu satu nih. Sayang sekali kamu belum bisa sekolah. Kalau anak-anak yang tahun lalu Miss Rana ajak main dari buah gaharu. Buahnya itu banyak serpihannya. Jadi kalau kita lempar ke atas dia akan mutar kayak baling-baling. Pasti kamu akan senang. Kalau nanti kita sudah bisa masuk sekolah, kita main. Acreh. Lanjut bunga pohon apa lagi? Wah, kalau ini mas semua juga udah tahu ya. Nih pohon apa? Pohon Natal? Bukan. Namanya pohon cemara. Pohon cemara. Tapi ini kan namanya pohon Natal, Miss. Iya, biasa disebut pohon Natal. Karena pohon Natal kita itu diambil dari bentuk pohon cemara. Kenapa pohon cemara? Bukan pohon apel, bukan pohon jeruk. Ya, karena pohon cemara ini yang selalu hidup, mau musim dingin di luar negeri, musim salju maksudnya, musim panas, musim semi, musim apapun dia tetap hidup. Makanya itu yang dijadikan pohon Natal. Ocreh, next. Wah, ini apa, Miss? Ini Miss Rana kasih tunjuk satu pohon yang buahnya kita gunakan. Kamu mungkin belum, tapi Papa dan Mama nih suka. Kopi. Miss Rana ingat dulu sekali waktu Miss Rana ngajar sama anak-anak di sekolah lain. Miss Rana tanya, anak-anak kopi itu dapatnya dari mana? Dari toko, Miss. Waduh, oke, betul. Terus dia bisa ada toko datang dari mana? Dari pabrik, Miss. Nah, jadi hari ini untuk anak-anak sekolah Kristen Anugerah, Miss Rana kasih tahu. Ini biji-biji ini biji kopi. Nah, kalau udah merah-merah itu berarti dia sudah masak. Nanti biji yang sudah masak ini itu digongseng. Lah, sesudah digongseng baru kemudian dijemur dulu. Kemudian nanti biji di dalamnya itu yang digongseng, itu yang ditumbuk menjadi kopi. Iya. Jadi diperhatikan. Nah, ini beberapa pohon yang kita bisa kenali hari ini. Selanjutnya apalagi? Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang number bonds. Nah, perhatikan ini ada Bapak yang gagah perkasa. Mungkin ini Matthew. Nih, dia sebelah kirinya dia pegang barbel yang isinya 5. Look at here. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? 5. Nah, di sini supaya sama, dia sudah punya 2. Look at here. 2.
Dia perlu berapa lagi supaya sama menjadi 5? Iya, kalau di sini 2, kita tinggal tambah 1, 2, 3. Kalau ditambah 3 jadi 1, 2, 3, 4, 5. Barulah seimbang. Ini number bonds. 5 itu 2 and 3. Oke. Nah, kalau dibalik yang bawah ini siapa ini? Kalau ini Matthew tadi. Oh, kalau ini si Adriel. Si Adriel di sebelah sini 5. Di sebelah sini sudah ada 3. Kita tambah berapa supaya dia menjadi 5? Kita hitung maju. Sudah 3, 4, 5. 4, 5. Jadi kita tambah berapa lagi? 2. Nah, kita tambah 2 balok lagi. Jadi 5 ikatan bilangannya itu adalah 2 dan 3 atau 3 dan 2. Oke, Miss Rana keluar dulu ya biar kelihatan. Nah, di sini 5 itu ikatan bilangannya 2 dan 3 atau 5 itu 3 dan 2. Jadi ikatan bilangan adalah 2 angka yang akan ditambah menghasilkan satu angka yang lebih besar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Tugas kamu adalah menyelesaikan ikatan bilangan 5 berikut ini. Perhatikan. Oke, sudah nih contohnya ya. Nah, di sini sudah ada 5 circle, 5 circle. Sekarang kita mau membuat ikatan bilangan 5 itu dari berapa saja. Bagaimana caranya? Miss Ratna keluar dulu ya. Perhatikan di sini. Oke. Nah, di sini sudah ada 5. Jadi contohnya kalau kita tutup. Ditutup berapa? 1. Nih. Kalau ditutup 1 berarti kita tulis di sini 1. Sisa berapa circle-nya? 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4. Jadi ikatan bilangan 5 adalah 1 and 4. Nah, untuk yang di sini juga kamu bisa gunakan cara yang sama. Lingkari kembali. Tadi 1, sekarang coba warnain atau tutup 2. Nah, jadi 2 yang ditutup ditulis di sini. Sisa berapa? 1, 2, 3. Tulis di sini. 3. Jadi ikatan bilangan 5 adalah 2 and 3. Oke. Nah, itu untuk hari ini, silahkan dikerjakan, ada 2 lagi. Kemudian kamu harus menghafalkannya. Jadi ikatan bilangan 5 tadi udah kita dari contoh adalah 2 dan 3. Lalu tadi Miss Rana kasih contoh kalau ditutup 1, 1 dan 4. Selanjutnya silahkan dilanjutkan. Oke, itu tugas hari ini. Miss Rana tunggu. Kerjakan yang terbaik. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa kembali. Dear Lord, thank you for your blessing today that we have finished our lesson. Now help your children to do their best so they can understand and they can finish their homework. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Okay, bye-bye children. God bless you.